Oke, baik. Selamat petang sekali lagi. Em, Perkenalkan, nama saya Iwan. Kalau untuk yang belum pernah ketemu saya, jadi untuk 2 minggu ke depan ini, minggu ini dan minggu yang akan datang, saya diminta oleh Bu Hana untuk sharing tentang digital image dan video, terutama nanti dikaitkan dengan data analytics. Oke, kita akan mulai. Mohon nanti sekiranya suara atau gambar tidak terlihat, tolong saya diberitahu. Terus satu lagi juga, karena saya sedang agak flu, jadi mohon maaf nanti kalau tiba-tiba bersin atau suara saya agak kurang stereo gitu ya, karena agak flu. Oke, kita mulai. Jadi kita pada 2 minggu yang akan datang ini akan membicarakan beberapa hal tentang digital video image dan hubungannya dengan data analytics. Overview dari hal-hal yang akan kita bicarakan. Pertama-tama kita akan berbicara tentang sedikit sejarah tentang pengolahan citra dan video digital. Kemudian kita akan melihat beberapa hal basic tentang pengolahan citra dan video digital. Kemudian di bagian yang ketiga kita akan membicarakan image dan video digital sebagai sumber data untuk dianalisis. Dan terakhir nanti kita akan bicarakan masalah apa, tantangan apa yang ada di uh, image video data analytics, serta hal-hal apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, kita akan membagi pembicaraan ini menjadi 2 bagian besar. Jadi untuk hari ini kita akan membicarakan 2 topik. Yang pertama, minggu depan kita akan membicarakan 2 topik yang berikutnya. Oke, jadi kita akan mulai dengan bagian yang pertama. Saya akan mulai dengan menunjukkan gambar ini. Saya nggak tahu apakah saudara-saudara pernah lihat gambar ini. Gambar ini adalah gambar digital pertama yang dibuat gitu. Nah, kalau ada yang tahu barangkali gambar ini dibuat tahun berapa kira-kira? Ada yang pernah tahu mungkin atau mau menebak? Nggak ada. Oke, kalau Anda menebak ini dibuat tahun 70-an, maka tebakannya keliru kira-kira 20 tahun. Jadi gambar ini sebetulnya dibuat tahun 57, sudah hampir 70 tahun yang lalu. Ini pada waktu itu belum ada kamera digital, jadi gambar ini di-scan dari foto, kemudian di-scan dijadikan gambar digital. Ya, yang mau ditunjukkan di sini adalah sebetulnya yang kita sebut dengan teknologi gambar digital, citra digital, digital image, itu yang nggak baru-baru amat. Ya, sudah ada setidaknya 70 tahun yang lalu. Hanya memang belum banyak yang pakai, gitu, karena peralatan dan sebagainya masih terbatas pada lab-lab di universitas-universitas di negara-negara maju. Gitu ya. Nah, salah satu hal yang membuat kita sekarang itu banyak menggunakan image digital maupun video digital adalah ketersediaan kamera digital. Semua dari kita tiap hari berurusan dengan kamera digital. Ada yang dalam bentuk kamera maupun yang terpasang di gadget kita. Gitu. Nah,
kamera digital sendiri, yang pertama itu bentuknya seperti ini. Dan dia ditemukan juga sudah cukup lama, kira-kira 50 tahun yang lalu. Tahun 75 pertama kali dibuat oleh seorang peneliti di perusahaan Kodak. Yang sayangnya ketika dia usulkan ke perusahaannya untuk diproduksi massal ditolak. Nah, kamera digital ini beratnya kalau saya tidak keliru itu 5 kilo. Bayangkan 5 kilo dan sensornya itu 10.000 piksel. Sekarang HP kentang pun sudah megapiksel, ya, juta piksel. Ini cuma 10.000 piksel dengan tidak berwarna, ya, monokrom. Oke, jadi teknologi kamera digital ini kamera diam, ya, still kamera bukan video kamera, itu juga sudah cukup lama sebetulnya. Untuk video sendiri itu tahun 80-an, pertengahan 80-an itu sudah ada, kira-kira 40 tahun yang lalu. Itu sudah ada, diperkenalkan oleh Sony, kira-kira tahun 86. Itu yang sudah produksi massal, ya, sudah komersial. Jadi teknologinya sebetulnya sudah tidak terlalu lama, sudah tidak terlalu baru. Ya. Tapi barangkali kita bertanya-tanya, nah kalau memang sudah selama itu, kenapa kok tidak segera ngetren, tidak segera banyak orang yang pakai. Ya. Nah, memang ada beberapa masalah, terutama masalah hardware-nya masih mahal. Sehingga meskipun teknologi kamera digital sudah muncul tahun 75, gambar digital sudah pernah dibuat tahun 57, tapi digital image dan video digital itu baru populer kira-kira di pertengahan 90-an, pertengahan sampai akhir. 90-an itu baru populer. Ya, baru populer ketika hardware sudah mulai lebih murah, lebih terjangkau, terutama untuk masalah storage atau bandwidth. Dan pada waktu itu tahun 90-an ya pengiriman gambar secara wireless dan sebagainya masih belum sudah terbayang tapi masih sangat belum populer, ya, kebanyakan masih via kabel atau bahkan secara fisik via pakai disket. Nah, tadi sudah disebut tentang ukuran. Salah satu masalahnya adalah masalah bandwidth dan storage pada waktu zaman dulu itu mahal sekali. Saya nggak tahu saudara-saudara kelahiran tahun berapa, tapi ketika saya punya komputer pertama dengan sebuah hard disk saya itu ukurannya 52 mega. Sekarang flash disk saja sudah ukuran giga gitu ya. Saya pada waktu itu baru 52 mega hard disk. Masih kerasa sangat mahal pada waktu itu. Nah, sehingga penyimpanan citra digital, apalagi video digital pada waktu itu sangat tidak praktis. Ukurannya seberapa sih kira-kira citra digital? Nah, kalau kita misalnya punya sebuah kamera 48 megapiksel, itu untuk kamera HP kan ya menengah ya, nggak terlalu bagus, nggak terlalu jelek juga. Dengan ukuran gambar 8000 kali 6000 piksel berwarna gitu, maka ukuran citra yang dihasilkan itu 137 megabyte per gambar. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, loh, kalau saya motret kamera saya 50 megapiksel nih, kok nggak pernah tuh satu gambar ukurannya besar? Itu nanti kita akan lihat hal kedua yang membuat image digital itu menjadi populer, itu adalah teknologi kompresi. Tapi itu nanti sebentar lagi. Itu kalau
gambar digital, gambar diam. Nah, kalau video gimana? Kalau video digital, harusnya lebih gede dong, dan memang lebih besar, lebih besar. Jadi kalau misalnya sebuah video kita lihat yang ukuran standar ya, Full HD 1980 1080 pixel, video 30 frame per second, ukurannya itu tiap detiknya itu 183 megabyte per detik. Jadi kalau saya punya 1 jam video seperti itu ukurannya 640 giga. 640 gigabyte, itu belum ada suaranya. Nah, mungkin juga, loh saya kan biasa tuh download film, download apa, atau streaming dari Netflix dan segala macam, resolusi Full HD atau bahkan lebih tinggi, nggak habis segitu tuh datanya, nggak habis segitu tuh storage-nya. Nah, kembali teknologi kompresi itu yang banyak menolong video digital sehingga dia bisa menjadi mainstream. Oke. Nah, teknologi kompresi itu dimulai dari kompresi untuk gambar diam, algoritma JPEG. Ya, saya rasa kita sangat akrab dengan istilah ini. Kompresi JPEG itu diperkenalkan tahun 92. Sudah 35 tahun yang lalu, 34 tahun yang lalu. Nah, kompresi JPEG itu bisa mencapai tingkat kompresi bisa 10:1 atau lebih tanpa mengorbankan kualitas data. Jadi kalau tadi 137 megabyte dengan disimpan dengan format JPEG itu tinggal 13 megabyte. Ya, dan mungkin bisa bahkan lebih kecil lagi. Nah, tanpa kualitas gambarnya terganggu. Karena itu orang senang sekarang storage sudah makin murah, apalagi gambarnya juga bisa disimpan dalam bentuk yang lebih kompak, maka gambar digital jadi boom. Nah, JPEG itu kategori kompresi yang kita sebut dengan lossy compression. Lossy compression artinya dia memilih sebagian data gambar untuk dibuang. Nah, tantangannya adalah mencari bagian mana dari data itu yang boleh dibuang supaya gambarnya tidak rusak. Itu nanti pentingnya kita melakukan data analytics ke image misalnya. Contoh ini sebuah gambar yang kalau tidak dikompres itu ukurannya 7 mega, ya, gambarnya nggak terlalu besar, 7 mega. Kalau saya kompres dengan JPEG, ukurannya tinggal 800 kilo, kira-kira 1/10-nya. Nah, saya nggak tahu apakah saudara-saudara bisa membedakan antara gambar yang pertama tidak terkompresi dengan gambar yang kedua yang sudah terkompresi. Moga-moga tidak bisa. Moga-moga tidak bisa. Karena kalau tidak bisa berarti ini bukti bahwa metode kompresi JPEG itu memang mampu menghasilkan gambar yang kualitasnya bagus, tapi ukurannya jauh lebih kecil. Moga-moga tidak bisa. Moga tidak bisa. Tapi kalau bisa ya berarti bersyukur Anda peka sekali dan barangkali sudah akrab dengan JPEG sehingga tahu bagian mana yang harus dilihat. Oke, nah kalau video gimana? Video kompresi dimulai dengan MPEG-1. MPEG-1 diperkenalkan tahun 93, segera setelah JPEG karena prinsipnya mirip dengan JPEG. Implementasi komersil yang pertama adalah video CD. Saya juga tidak tahu saudara kelahiran tahun berapa, apakah pernah ngalami yang namanya video CD. Video CD itu kualitas gambarnya nggak bagus-bagus amat,
resolusinya tidak terlalu besar, 320 pixel tingginya, ya. Jadi jauh dari HD, setengah HD gitu. Kira-kira hampir sama dengan kualitas gambar video kaset. Lebih kuno lagi, saya nggak tahu saudara-saudara pernah mengalami atau enggak. Video CD sangat populer di Asia, Jepang, Hong Kong, Indonesia, sangat populer, tapi gagal di Eropa dan di Amerika. Karena di Eropa dan di Amerika kebanyakan rumah tangga sudah punya video kaset player dan mereka tidak mau investasi lagi barang lain itu yang tidak memberikan kualitas gambar yang lebih baik. Sehingga mereka gagal. Kalau di Indonesia luar biasa. Pada waktu itu isinya macam-macam, mulai dari film bajakan, film legal, film bajakan, untuk karaoke dan segala macam itu sangat-sangat populer pada waktu itu. Sekarang mas sudah enggak ya. Pada waktu itu sangat populer tahun 90. Nah, karena MPEG-1 gagal di pasar besar ya, di Amerika, di Eropa, maka dilanjutkan dengan MPEG-2 tahun 96. Nah, MPEG-2 ini kita kenal dengan DVD, Digital Video Disc. Kualitasnya sekarang jauh lebih bagus daripada video set. Ukuran disknya kira-kira satu disk itu 4 GB dengan video resolusi 480p, stereo surround, bisa ada subtitle, subtitlenya macam-macam, kadang-kadang dubbingnya juga bisa macam-macam. Dubbingnya bisa macam-macam, ganti soundtrack gitu ya. Terus masih ada extra feature, ada deleted scene, behind the scene, dan segala macam. Nah, sehingga sukses besar di dunia, karena sekarang orang di Amerika dan di Eropa punya alasan untuk beli device baru, karena kualitasnya jauh lebih bagus. Dan MPEG-2 ini yang benar-benar membawa digital video masuk ke rumah. Tidak puas di MPEG-2, dikembangkan terus. Anda mungkin pernah dengar istilah ini, H264, H265, HEVC, dan sebagainya, yang makin hari kualitas kompresinya makin bagus. Ukuran video sekarang saya nggak tahu Anda suka download atau enggak ya. Film 2 jam itu kira-kira ini sekitar 2 giga ya, dengan kualitas yang cukup bagus. Itu menggunakan algoritma ini. Sehingga makin populer lagi. HP Anda kalau ngerekam video biasanya menggunakan H.264. Biasanya menggunakan format dan kualitasnya tergantung HP-nya, tapi secara umum sudah cukup bagus. Bisa 4K segala macam. Oke, nah sekarang berkat perkembangan itu dari sisi algoritma maupun dari ketersediaan hardware, aplikasinya jadi banyak. Semua orang pakai, semua bidang pakai. Mulai dari entertainment, dan tadi kita ngomong soal film dan seterusnya, sampai masalah security, robotics, otomotif, karena banyak mobil pakai kamera juga, ya, militer, dan seterusnya. Nah, kita akan lihat beberapa contoh aplikasi. Yang pertama ini adalah aplikasi di bidang robotics. Semoga videonya bisa tertayang dengan baik.
Itu tadi contoh untuk di bidang robotik ya, jadi kita bisa lihat robotnya bisa mengenali atau menirukan gesture dan menghindari tabrakan dan seterusnya berdasarkan kamera. Ya, pakai kamera Kinect tadi, dia bisa melakukan hal-hal itu. Contoh yang lain, ini sudah mulai banyak dipakai juga, itu untuk absensi. Ya, ini absensi berdasarkan pengenalan wajah. Oke, jadi itu contoh aplikasi yang lain. Contoh yang lain lagi, ini mengenali wajah, tapi bukan, kalau tadi kan mengenali siapa ya, karena untuk absensi gitu. Nah, kalau ini bukan mengenali siapa, tapi ini mengenali gender dan mencoba menebak umur. Jadi di sini bisa terlihat itu ada men atau women gitu, terus usianya kira-kira berapa. Betul salahnya kalau dari sisi gender kayaknya cukup akurat. Kalau dari sisi umur ya walau walam saya nggak tahu karena kita nggak punya data ground truth-nya uh, yang mana. Ya. Ini aplikasinya bisa macam-macam. Salah satunya misalnya untuk mengenforce aturan misalnya gerbang khusus wanita, misalnya. Jangan sampai ada pria yang ikut-ikutan masuk. Contoh yang lain, nah ini mulai diterapkan juga di mobil, ini mengenali rambu lalu lintas, ya bisa mengenali itu rambu apa, artinya apa, gitu, menggunakan kamera. Yang contoh yang ini kualitasnya masih kualitas lab gitu ya, kualitas mungkin skripsi atau tesis begitu. Nah yang sudah lebih uh, matang, lebih disempurnakan, misalnya yang dipakai di Mazda. Ya, ini salah satu contoh otomatisasi di kendaraan bermotor yang sekarang untuk mobil relatif murah pun sudah mulai banyak. Ya. Contoh yang lain, ini bisa digunakan untuk misalnya riset atau keperluan pertanian untuk mengidentifikasi dan menghitung binatang.
Oke, contoh yang lain. Kemudian yang berikutnya untuk pertanian lagi, ini mengenali tanaman mana yang perlu dibasmi, mana yang perlu dipelihara. Oke, jadi itu contoh lain aplikasi uh, image dan video processing untuk bidang pertanian. Ya. Jadi kita lihat sudah banyak sekali penggunaannya, sudah luas. Ini jadi peluang sekaligus masalah. Nah, secara khusus untuk bidang data analytics, ada dua hal. Yang pertama adalah supaya bisa melakukan hal-hal seperti tadi, mulai dari yang simple sampai yang paling canggih, kita perlu melakukan analisis terhadap data yang diambil dari image maupun video digital, supaya aplikasi kita itu bisa smart. Gitu. Ya. Itu masalah yang pertama, bagaimana kita bisa melakukan hal itu. Masalah yang kedua adalah karena sekarang setiap orang itu bisa punya akses ke device yang bisa menangkap gambar maupun video digital, maka jumlah data yang ada, data digital dan video yang ada, itu jumlahnya luar biasa banyak. Secara ukuran banyak sekali, secara isinya, apa yang terkandung dalam gambar dan video itu juga banyak sekali. Ya, dan ini di satu sisi bagus, kalau Anda sudah mempelajari tentang deep learning dan segala macam, makin banyak data, biasanya makin bagus. Tapi juga ada tantangan-tantangan. Ya. Mulai dari masalah penyimpanan sampai ke kalau kita mau menganalisis data yang sebegitu banyak, apakah mau kita analisis semua datanya, data mentah itu, atau harus kita pilih-pilih dulu. Gitu, ya. Nah itu nanti ada beberapa hal yang akan kita lihat lebih lanjut di bagian kedua perkuliahan kita. Oke, sampai di titik tadi, apakah ada yang mungkin mau bertanya atau koreksi atau mengajukan pendapat gitu? Saya beri kesempatan dulu. Belum ada? Oke, kalau belum ada, saya lanjut dulu. Jadi, yang berikutnya kita akan lihat sebetulnya apa sih yang kita sebut dengan digital image itu apa sih sebetulnya. Nah, secara konsep, definisi image itu adalah
informasi visual yang bentuknya fungsi spasial dua dimensi. Jadi punya dua variabel. Misalnya kita sebut di situ fx, y. Nah, nilai dari fungsi fxy di setiap titik x, y itu merepresentasikan intensitas energi cahaya yang ditangkap sensor pada titik tersebut. Kemudian fungsi fxy tadi dan juga nilai masing-masing titik x, y itu merupakan besaran kontinu. Jadi image itu seperti itu. Ini belum digital image. Kalau digital image itu apa? Digital image itu adalah representasi numerik dari fxy tadi. Tapi kalau fxy tadi adalah fungsi kontinu, maka kita ubah menjadi matriks dimensi 2. Kalau untuk image dimensi 2 atau lebih. Kalau untuk video dimensi 3 atau lebih. Misalnya kita beri nama IMN. Caranya bagaimana? Caranya adalah mengubah nilai-nilai dari fxy tadi menjadi besaran diskrit dengan range dan step tertentu. Jadi kita ubah dari sebuah besaran kontinu menjadi sesuatu yang besaran diskrit, IMY. Masing-masing data pada lokasi M, N sekarang itu biasa kita sebut sebagai pixel atau picture element dari image kita secara keseluruhan. Kalau video bagaimana? Video itu fungsi spasio-temporal karena dia memiliki dimensi ukuran lebar tinggi dan juga ada dimensi waktu. Jadi dia paling tidak 3 dimensi, bisa sampai 4 dimensi. Oke. Nah, digital video sendiri sebetulnya disimpannya itu tidak lebih dari berupa deretan gambar yang ditayangkan dengan kecepatan tertentu. Sehingga otak kita tertipu, kita bilang itu gambar bergerak. Sebetulnya itu cuma gambar ditayangkan dengan kecepatan tertentu. Nah, bagaimana kita bisa memperoleh image digital maupun video digital? Prosesnya kita mulai dengan yang kita sebut dengan image acquisition. Image acquisition itu adalah proses di mana kita punya sensor itu mengubah energi illumination yang dipantulkan objek menjadi sebuah citra. Oke, jadi di sini kita lihat ada 3 komponen penting. Sensor, illumination, objek. Kalau tidak ada salah satu, tidak bisa keluar image. Ada sensor, ada objek, tapi tidak ada illumination, ya tetap tidak kelihatan. Ya, bayangkan Anda di dalam sebuah ruangan yang gelap gulita 100%, mau ada barang apapun di ruangan itu, kita tidak bisa lihat, karena tidak ada illumination. Ada illumination dan objek, tidak ada sensor, ya sama juga bohong. Kalau mata kita ditutup pakai kain atau apa, sensornya kita hilangkan, mau ada cahaya, mau ada benda, ya tetap kita tidak bisa lihat. Sensornya apa? Ya paling akrab dengan kita ya sensor mata kita sendiri. Mata kita ini adalah sensor citra dan video. Atau kalau di kamera ada VCD, ada CMOS, ada mikrofon. Kok mikrofon? Ya, kita harus sadari di sini bahwa image, meskipun namanya image, bayangan kita adalah sesuatu yang kita lihat. Cara membuat image itu belum tentu menggunakan hal-hal yang
bisa kita lihat dengan mata kita. Ya, contohnya adalah ini, kenapa kok sensornya mikrofon? Karena illumination-nya adalah misalnya ultrasound. Kalau kita USG misalnya, itu jelas kita tidak menggunakan illumination cahaya tampak. Ya, kalau ibu hamil perutnya disinari dengan sinar sekuat apapun ya tetap aja janin yang ada di dalam rahimnya nggak bisa dilihat. Ya, sehingga kita menggunakan ultrasound. Ultrasound suara, jadi ditangkapnya oleh mikrofon. Uh, kemudian ya tentu saja bukan mikrofon yang kita pakai buat nyanyi karaoke gitu ya, tapi pada prinsipnya adalah sesuatu yang peka terhadap suara. Kemudian nanti hasil tangkapan itu diubah menjadi display menjadi sebuah image atau video. Jadi illumination meskipun kalau kita terjemahkan secara langsung itu mungkin di kamus-kamus itu akan mengatakan itu pencahayaan, tapi sebetulnya tidak harus cahaya tampak. Gitu. Bisa cahaya tidak tampak, misalnya infrared, itu kita tidak bisa lihat, tapi ada binatang yang bisa lihat itu. Radar, itu gelombang elektromagnetik yang bukan cahaya. Itu tadi sudah saya sebutkan ultrasound, misalnya, dan masih banyak lagi. Nah, prosesnya biasanya sensor itu akan mengubah energi yang dia tangkap menjadi tegangan. Nah, tegangannya itu biasanya akan mencerminkan karakteristik dari energi yang ditangkap itu. Kalau energinya makin besar, maka tegangan yang dikeluarkan oleh sensor itu juga makin tinggi dan seterusnya. Jadi ilustrasinya seperti ini illumination source. Ya, tadi tidak harus visible light, tapi juga infrared, radar, ultrasound, dan sebagainya. Illumination source itu memancarkan illumination, kena sebuah objek ini memantulkan illumination tadi, energi illumination tadi, kemudian ditangkap oleh sensor. Di kasus mata kita ya sumbernya adalah lampu misalnya atau matahari, memancarkan cahaya, dipantulkan oleh objek, pantulan tadi masuk ke mata kita sehingga bisa terbentuk gambar. Kamera HP kita juga kira-kira seperti itu. Tapi tadi kalau misalnya ultrasound, maka sumber illumination-nya ini suara, tetap dia dipancarkan dan dipantulkan oleh objek, tangkap oleh sensor yang suara tadi. Nah, jadi ada 3 komponen utama di sini, tapi sebetulnya ada syarat tambahan, yaitu yang pertama adalah sensor objek. Nah, sensor objek dan illumination ini harus saling kompatibel. Kalau tidak kompatibel, ya sama juga kita tidak bisa menghasilkan gambar. Kalau kita mau mendeteksi sumber illumination-nya adalah cahaya tampak, maka sensor kita ya pakai sensor CCD atau CMOS gitu ya. Jangan pakai receiver radar. Cuma karena apa? Karena energi illumination-nya itu tidak kompatibel dengan sensor. Objek ini juga harus kompatibel dalam arti dia memantulkan illumination. Kalau Anda pernah dengar cat yang namanya Fanta Black barangkali, cari aja di internet, YouTube itu banyak yang menunjukkan itu cat yang paling hitam di dunia karena dia menyerap hampir seluruh cahaya yang jatuh ke dia, tidak memantulkan apapun. Nah, itu artinya ada sumber cahaya kena objek tapi tidak dipantulkan, diserap, sehingga sensor juga tetap nanti tidak bisa melihat apa. Oke, nah secara lebih apa ya, lebih diuraikan kira-kira seperti ini. Nah, kalau objeknya itu sendiri bisa memancarkan illumination, itu bisa juga. Ya. Ya misalnya kalau kita bisa lihat lampu yang menyala, kenapa tidak perlu lampu yang lain? Karena lampu itu memancarkan illumination. Terus kalau untuk video acquisition bagaimana? Karena tadi sudah disebutkan bahwa video itu tidak lebih dari rangkaian gambar diam,
maka proses akuisisi video ya kira-kira hampir sama dengan proses akuisisi citra, tapi kita ulangi dengan kecepatan tertentu. Oke, nah ini sebuah contoh di mana tadi ya kompatibilitas itu penting. Pesawat stealth seperti ini itu memang dia mengkombinasikan beberapa hal sehingga dia tidak terlihat oleh radar. Ya, yang pertama adalah bentuknya. Memang dia dibuat sedapat mungkin memantulkan radar tidak kembali ke pemancar radarnya, tapi ke tempat lain. Sehingga kalau pemancar radarnya tadi tidak menerima pantulan, ya seolah-olah tidak kelihatan. Kemudian bahan dari kulitnya sendiri juga menggunakan bahan yang tidak reflektif. Kalau bisa menyerap gelombang radar sehingga tidak ada yang dipantulkan. Sehingga secara keseluruhan ini sangat mengurangi tingkat visibilitas pesawat seperti ini bagi radar. Tapi kalau untuk manusia ya nggak banyak menolong, kita masih bisa melihat dengan gampang. Cuman manusia kan range deteksinya kan kecil ya, jadi sudah terlambat kalau kita sudah lihat, ya kita sudah dibom. Terus tadi kita sebutkan juga bahwa ada kalanya benda yang kita deteksi itu memang kita lihat itu dia bisa saja memancarkan illumination sendiri. Ya. Nah itu contohnya dimanfaatkan di kasus ini misalnya. Jadi misil ini menggunakan kepalanya itu ada sensor infrared pasif. Jadi dia mengandalkan kontras panas dingin antara objek yang mau dia kejar dengan lingkungannya. Ya. Jadi di sini dia karena pasif, maka dia bukan mendeteksi pantulan, tapi dia mendeteksi pancaran sinar infrared yang dikeluarkan oleh targetnya. Misalnya apa kendaraan, mesinnya panas dan seterusnya, itu dia bisa mendeteksi. Tapi ada juga masih menggunakan IR, tapi dia tidak mengandalkan sekedar pancaran IR yang dikeluarkan oleh targetnya. Misalnya infrared goggle seperti ini ada yang pure pasif, mendeteksi panas tubuh manusia, ada yang dia aktif juga, jadi dia punya pemancar sinar infrared yang nanti akan dipantulkan oleh targetnya, kemudian dideteksi oleh detektor. Jadi macam-macam alat yang bisa kita gunakan untuk melakukan akuisisi image. Setelah diakuisisi itu baru image yang kita peroleh baru FXY tadi. Untuk menghasilkan sebuah citra digital, kita harus melakukan digitalisasi terhadap image atau video yang kita tangkap tadi. Nah, prosesnya ada dua, yaitu tahap sampling dan tahap kuantisasi. Tahap sampling itu mengubah fungsi kontinu tadi menjadi fungsi discrete, mengubah fxy menjadi sebuah matriks. Proses kuantisasi mengubah nilai masing-masing fungsi fxy tadi, IMN tadi, menjadi besaran-besaran yang range-nya tertentu, minimum tertentu, maksimum tertentu, dan dari range itu 0 sampai maksimum itu step-nya terbatas. Misalnya kalau kita punya sebuah citra hitam putih, itu biasanya kuantisasinya 8 bit, berarti antara yang paling gelap, hitam sama sekali, sampai yang paling terang, putih sama sekali, itu dibagi menjadi 2 pangkat 8, 256
step, tidak lebih tidak kurang. Ya. Kalau untuk warna, kalau kita warna 24 bit itu berarti 2 pangkat 24 ya, 16 juta sekian warna. Oke. Nah, kedua tahap itu, baik itu sampling maupun kuantisasi, itu punya persyaratan tertentu yang kalau tidak dipenuhi akan menimbulkan sesuatu yang kita biasa sebut sebagai artifak. Nanti akan kita lihat seperti apa. Nah, kalau untuk video ada satu tahap lagi karena ada dimensi waktu, maka temporal sampling itu juga penting. Dengan kata lain, jumlah FPS-nya itu juga penting. Kalau kita menonton video FPS-nya terlalu rendah, itu yang kita lihat adalah seolah-olah patah-patah. Ya intinya otak kita jadi sadar bahwa yang kita lihat itu bukan gambar bergerak, tapi hanya sekedar deretan gambar yang ditampilkan secara bergantian. Nah, untuk yang temporal sampling ini biasanya minimal sekitar 15. Kurang dari 15 orang sudah bisa melihat itu patah-patah. Kalau untuk entertainment kita mintanya minimal 24 biasanya. Atau standar 30. Kalau untuk game dan sebagainya kita minta lebih tinggi lagi. Oke. Nah, ini contoh apa akibatnya kalau di proses digitisasi itu kita melanggar aturan. Jadi ini gambar saudara kita ini kita anggap sebagai gambar yang original, gambar yang belum digitisasi. Tentu saja di sini saya kasih tanda petik karena ya ini kan gambar digital juga. Kalau enggak bukan gambar digital saya tidak bisa tampilkan di sini. Tapi pura-puranya ini adalah gambar aslinya sebelum dijadikan gambar digital. Nah, kalau kita terlalu kecil samplingnya, jadi jumlah pikselnya kurang, itu akibatnya seperti ini. Ya, ini contoh citra yang under sample. Moga-moga terlihat. Ya. Ini lebih kayak pecah-pecah bahasa awamnya. Ya, pecah-pecah. Nah, sebetulnya yang terjadi yang kita bilang pecah-pecah itu adalah efek aliasing. Efek aliasing yang disebabkan karena jumlah sampelnya itu kurang, jumlah pikselnya kurang. Lalu yang ini adalah contoh kalau jumlah bit per pikselnya kurang. Ya. Tadi saya sampaikan bahwa biasanya kita menggunakan 8 bit per piksel. Kalau yang ini berapa ya ini? Kayaknya 3 bit per piksel kalau saya lihat. Atau 4 bit per piksel. Ya, jadi cirinya di mana kalau kita bandingkan daerah hidung misalnya. Daerah hidung ini tadinya perpindahan antara gelap terangnya itu mulus. Tapi kalau kita lihat yang di sini, ada batas-batas yang tegas antara daerah yang gelap dan daerah yang terang. Karena bitnya kurang, berarti stepnya antara yang paling gelap ke paling terang itu jadinya juga kurang. Sehingga perpindahannya tidak lagi mulus, tapi seolah-olah kayak mendadak. Nah, baik kekurangan pixel maupun kekurangan jumlah bit seperti ini bisa berdampak. Yang pertama jelas dari sisi visual kelihatan kurang bagus gitu ya. Tapi kalau nanti gambar ini akan kita gunakan, kita analisis lebih lanjut misalnya, ini bisa juga menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan karena mengganggu proses analisis kita terhadap gambar atau video tersebut. Sehingga penting buat kita untuk memastikan bahwa proses digitisasi ini berjalan dengan baik. Nah, untuk video, tadi sudah disebut, sebetulnya adalah sama seperti citra, tapi kita ulang dengan kecepatan tertentu gitu ya. Nah, contohnya ini, jadi ini ada 2 frame video yang
berdekatan secara waktu. Jadi ini selisihnya seper 30 detik. Ambil ini, terus ambil ini, terus seper 30 detik. Kalau kita lihat, sangat mirip antara gambar yang kiri dengan gambar yang kanan ini, sangat mirip. Sehingga kalau untuk video, biasanya tidak akan kita simpan dua-duanya. Kita simpan salah satu, plus yang berikutnya kita simpan adalah perbedaan antara dua gambar ini. Yang kita simpan nanti ya, misalnya gambar pertama, ditambah perbedaan antara gambar pertama dan gambar kedua. Kalau kita punya gambar pertama, kemudian nanti kita tambahkan dengan gambar yang perbedaan ini, hasilnya adalah gambar yang kedua. Data ini jauh lebih kecil, jauh membutuhkan ruang simpan yang jauh lebih kecil dibandingkan kalau kita menyimpan data image secara utuh. Dan ini salah satu hal yang membuat kenapa kita bisa menyimpan video digital dengan ukuran yang efisien. Oke. Nah, ada beberapa catatan yang perlu kita ingat. Ya. Tadi sudah kita bilang bahwa masalah pada saat kita melakukan akuisisi citra atau video itu bisa membuat permasalahan ketika kita melakukan image atau video analytics terhadap data tersebut. Misalnya apa? Dia bisa menimbulkan noise yang tidak diinginkan. Dia bisa menghilangkan fitur-fitur yang kita anggap penting, dan sebagainya. Nah, untuk itu sebelum kita lakukan image analysis atau video analysis, biasanya kita, ya biasanya, kalau perlu kita lakukan pre-processing. Ada beberapa contoh yang akan kita lihat di sini. Misalnya ini. Ini gambar beras yang ditaruh di atas kertas gitu, kemudian difoto. Ada satu masalah dengan proses akuisisi gambar ini. Kalau saudara perhatikan, ini lighting-nya tidak imbang, tidak rata. Tidak rata. Bagian yang ada di atas ini lebih terang daripada bagian yang ada di bawah. Oke. Nah, mungkin untuk kita tidak terlalu terganggu, tapi untuk keperluan image analysis bisa mengganggu. Contohnya misalnya kalau kita mau menghitung atau mau memisahkan mana yang beras, mana yang bukan beras. Mana yang beras, mana yang latar belakang. Salah satu cara untuk melakukan itu adalah dengan operasi thresholding. Jadi thresholding itu nilai pixel yang di atas nilai tertentu kita identifikasi sebagai barang A, nilai pixel di bawah batas tertentu kita bilang itu background. Seperti itu. Dalam hal ini karena objek yang mau kita proses itu berasnya ini lebih terang daripada backgroundnya, maka thresholdnya adalah kalau dia nilainya lebih terang dari nilai tertentu, kita anggap itu beras. Kalau kurang dari nilai tertentu, kita anggap itu background. Itu yang kita lakukan thresholding. Kalau gambar ini langsung kita lakukan thresholding, yang terjadi adalah seperti ini. Nah, bisa dilihat bahwa di bagian bawah sini ada masalah. Masalahnya apa? Kalau Anda bandingkan dengan gambar yang di sebelah kiri, ada beberapa beras yang tidak muncul. Kenapa terjadi demikian? Karena tadi lighting-nya tidak merata, yang atas lebih terang daripada yang bawah, maka threshold yang berlaku di atas tidak berlaku di bawah. Kalau kita gunakan threshold yang berlaku di bawah, maka nanti di atas sini ada banyak daerah background yang akan dibilang beras. Dengan kata lain, nanti hasil thresholding-nya akan banyak putih di atas. Efeknya
efeknya sama, kita kehilangan berasnya karena berasnya dianggap berasnya nanti nyatu sama backgroundnya nggak bisa dihitung lagi. Jadi ya ada problem. Nah untuk kasus seperti ini kita gunakan pre-processing. Pre-processingnya apa? Ada macam-macam. Contoh yang akan saya tunjukkan di sini adalah sesuatu yang kita sebut dengan top head transformation. Top head transformation pada intinya apa? Saya mengubah image yang pencahayaannya tidak rata ini menjadi sesuatu yang pencahayaannya lebih rata. Mungkin ada yang protes, kan malah jadi gelap, ya. Bagusan ini lebih terang. Nah ini kalau untuk dinikmati manusia mungkin memang ya jadi lebih gelap, gitu ya. Tapi karena tujuan kita tadi adalah mau memisahkan mana yang beras, mana yang background, saya tidak peduli apakah berasnya jadi lebih gelap atau lebih terang. Yang penting berasnya masih lebih terang daripada background. Dan sekarang tingkat keterangan berasnya mulai dari atas sampai bawah seimbang. Sehingga kalau gambar ini sekarang yang kita lakukan dashboarding, maka hasilnya seperti ini. Ya, kita lihat kalau di bagian bawah sekarang sudah tidak ada lagi masalah. Saya saya lanjutkan. Oke, jadi setelah kita lakukan pre-processing, sekarang kita lihat bahwa permasalahan yang diakibatkan permasalahan pada waktu akuisisi tadi jadi teratasi. Ini satu contoh permasalahan yang kita peroleh di saat akuisisi yang bisa mengganggu proses data analitik yang akan kita lakukan di belakang. Contoh lain yang ini misalnya foto yang diambil di bulan, kemudian dikirimkan dari bulan. Nah, ini masalahnya masalah transmisi. Dari bulan sampai ke bumi, banyak gangguan, sehingga hasilnya gambarnya sangat noisy. Nah, gambar ini orang aja jadi susah melihat ini apa, ya. Apalagi kalau ini mau kita suruh komputer mengenali benda-benda yang ada di dalam gambar ini. Sehingga ini juga butuh pre-processing. Nah, untuk kasus yang ini, ada banyak juga pre-processing yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah dengan melakukan notch filtering. Notch filtering ini cocok untuk menghilangkan noise-noise seperti ini yang sifatnya periodik, tidak random. Dan hasil filteringnya bisa kita lihat bagus sekali. Bersih. Nah, sekarang setelah sudah bersih seperti ini, ketika kita mau lakukan data analitik selanjutnya, mestinya akan lebih gampang. Mestinya. Oke, itu hanya dua contoh dari banyak hal yang bisa kita lakukan terhadap citra sebelum kita melakukan analitik. Jadi sebelum jadi robot yang bisa menghindari sesuatu, sebelum menjadi robot yang bisa menganalisis tanaman dan segala macam, mungkin dalam kasus-kasus tertentu kita perlu melakukan pre-processing. Oke. Nah, sebagai ringkasan dari apa yang kita bicarakan tadi, tadi kita sebutkan bahwa digital image dan video itu sebetulnya bukan teknologi yang sangat baru, tapi baru mulai baru mulai banyak dipakai oleh orang itu memang di tahun 90-an setelah muncul algoritma kompresi yang bisa mengurangi ukuran image dan video serta memang tren harga hardware yang makin turun. Nah, karena sudah secara ekonomi masuk akal untuk dipakai, maka sekarang yang pakai banyak sekali.
makin hari karena teknologi kompresi makin baik, harga-harga relatif makin murah, maka aplikasinya juga makin luas. Ya. Tidak cuma entertainment, tapi otomasi, militer, pertanian, peternakan, dan sebagainya. Nah, karena makin banyak yang menggunakan, maka jumlah data yang muncul juga makin besar. Jumlahnya makin besar. Sehingga kita butuh cara-cara untuk melakukan video dan data analytics secara cerdas, secara tepat, supaya kita nggak kewalahan dengan jumlah data yang begitu banyak. Nah, ini yang akan kita bicarakan nanti lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Terus tadi kita juga sudah lihat bahwa langkah pertama untuk menghasilkan sebuah citra maupun video digital adalah akuisisi dan digitalisasi yang harus kita lakukan dengan benar untuk mencegah munculnya permasalahan di belakang. Ketika kita lakukan pengenalan dan segala macam, akan jadi masalah kalau kita tidak melakukan akuisisi dengan benar. Kalau sudah terlanjur gimana? Tidak bisa diulang. Kalau tadi gambar yang di bulan tadi tidak bisa diulang. Ya kita lakukan pre-processing. Ada banyak contoh pre-processing. Tadi ada dua yang kita lihat. Dan nanti kalau Anda ke depan akan menggunakan atau meneliti di bidang image dan video, mungkin nanti sebelum masuk ke deep learning-nya, sebelum masuk ke YOLO-nya dan segala macam, mungkin nanti harus dilakukan pre-processing terlebih dahulu untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas data masukan. Oke, jadi itu yang kita bicarakan di pertemuan kita yang pertama ini. Saya beri kesempatan kalau mungkin ada yang ingin bertanya atau berkomentar, silahkan. Tidak ada. Oke, kalau gitu. Ya. Selamat malam, Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Tadi ya. Saya sedikit tertarik dengan penggunaan AI di contoh robotik tadi, Pak. Ya. Dari contoh-contoh yang Bapak tampilkan video-videonya, sebenarnya menurut Bapak, apakah penggunaan AI itu lebih baik dipakai dalam digital imaging ini atau seperti apa baiknya kalau mau penggunaan AI seperti itu, Pak? Maksudnya apakah penggunaan AI itu lebih akurat atau ada bagian ya, apakah ada bagian-bagian tertentu yang tidak perlu menggunakan AI tapi bisa seakurat itu? Oke. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus dan agak susah dijawab. Secara umum, ada hal-hal yang memang tidak perlu sampai ke AI. Secara umum begitu. Ada hal-hal yang kita bisa lakukan tanpa AI dan hasilnya akan sudah cukup baik. Gitu. Ya. Memang ada perdebatan antara orang apakah kita menggunakan AI atau kita tidak menggunakan AI. Memang ada, hanya memang biasanya langkah-langkah yang harus kita lakukan itu mungkin akan sedikit lebih panjang, ya. Sehingga banyak orang yang terus akhirnya ya pakai AI aja. Gitu. Contohnya misalnya beberapa tahun yang lalu itu saya pernah melakukan penelitian tentang pengenalan wajah.
pada waktu itu belum ada YOLO, belum ada deep learning, udah ada deep learning tapi belum populer gitu ya. Sehingga yang saya lakukan ya menggunakan cara-cara yang tidak menggunakan AI. Kita lakukan analitik terhadap fitur-fitur yang bisa kita ekstrak di situ, kita bandingkan dengan template yang ada dan seterusnya. Dan hasilnya ya oke, lumayan gitu ya. Kita bisa menghasilkan sesuatu yang bisa mendeteksi wajah ada di mana, kemudian mengenali ini siapa. Kalau sekarang itu sudah kita pakai YOLO aja udah beres gitu ya. Sehingga kalau menurut saya, kalau sekarang kita mau menggunakan AI itu, berarti kita harus mikir setelah kita berikan ke AI ini, aplikasinya mau kita buat apa gitu. Lebih ke depannya lagi mau kita buat apa. Bukan sekedar kita mau mengenali orang aja gitu ya, itu tidak seru lagi gitu, karena sekarang kita pakai YOLO atau yang semacamnya aja sudah bisa gitu. Sehingga kalau menurut saya untuk hal-hal yang memang sudah AI sudah bisa lakukan ya udah pakai aja gitu. Tapi kita pikirkan setelah itu kalau sudah bisa ditemukan tadi tanaman tadi misalnya, terus apa yang kita lakukan terhadap data itu gitu ya. Itu yang kita lakukan analisis datanya sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar lagi. Misalnya tadi yang robot yang mendeteksi tanaman tadi ya. Mendeteksi tanamannya kita serahkan aja sama YOLO. Tapi hasil yang dia peroleh, rata-rata besarnya berapa dan seterusnya, itu yang jadi menarik buat kita. Itu yang kita olah lebih lanjut, menghasilkan sesuatu yang berguna gitu. Ya, tapi untuk mendeteksi tanamannya sendiri, ya udahlah serahkan pada YOLO juga nggak apa-apa. Nah, kecuali memang kalau kita mau penelitiannya mengkhususkan diri di image processing ya, itu lain lagi. Karena kita kan justru mencari metode. Jadi kalau kita mau memanfaatkan data hasil yang diperoleh tadi pengenalan tanaman atau sebagainya, ya kita kalau saya sih manfaatkan aja. Sekarang ada YOLO, pakai aja YOLO. Tapi yang penting hasil dari YOLO itu kita analisis dan kita manfaatkan untuk menghasilkan aplikasi yang lebih kompleks, lebih komprehensif, lebih berguna buat kita. Jadi begitu kalau pendapat saya. Semoga menjawab. Iya, terima kasih Pak. Itu cukup membuka pikiran sih Pak. Maksudnya bagi saya mendengarnya bahwa AI ini bisa membantu ya Pak dalam proses Ya. digitalisasi data yang kita punya seperti itu ya Pak. Ya, sangat membantu kalau menurut saya. Sangat membantu. Kita jangan berhenti di situ aja. Kalau perlu ikut mengembangkan AI-nya ya. Baik Pak. Satu lagi Pak, mohon dikoreksi. Ya. Dari contoh tadi kita kan Bapak menjelaskan mengenai notch, filter dan sebagainya. Berarti sebenarnya kalau kita melihat image-nya atau gambarnya, resolusi tinggi itu tidak menentukan bahwa datanya bagus atau gambarnya tepat untuk penggunaannya. Jadi bagi kita yang dibutuhkan saja resolusi yang dibutuhkan saja yang kita gunakan. Jadi tidak perlu resolusi tinggi seperti itu ya Pak? Ya, sangat tergantung dengan aplikasi yang mau kita lihat seperti apa. Misalnya kalau pengenalan hanya sekedar mau mendeteksi apakah ada wajah, itu resolusi yang tidak terlalu tinggi sudah oke gitu ya. Tapi kalau aplikasi kita adalah mau mengenali seseorang berdasarkan pola iris yang ada di mata, ini butuh resolusi yang tinggi karena hal yang mau kita kenali itu kan memang kecil gitu ya, dan butuh ketelitian yang tinggi sekali di situ. Jadi sangat tergantung pada aplikasi kita. Kalau aplikasi kita tidak membutuhkan resolusi seperti itu, ya kita pakai resolusi yang relatif rendah aja. Jadi pakai resolusi tertinggi sesuai kebutuhan kita aja. Kalau memang tidak butuh tinggi-tinggi, tidak usah terlalu tinggi. Baik, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi mungkin yang ingin berkomentar atau bertanya?
Belum ada? Oke, kalau belum ada, jadi ini akhir dari bagian pertama pertemuan kita. Nanti masih ada satu sesi lagi minggu depan, di mana kita akan lihat sedikit lebih detail tentang apa permasalahan-permasalahan yang kita hadapi ketika kita melakukan analisis terhadap citra dan video, baik itu kita mau memanfaatkan bantuan AI maupun tidak menggunakan bantuan AI. Oke, begitu. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, saya akan akhiri dulu pertemuan kita pada petang hari ini. Selamat malam. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Tadi saya sudah membuka absensi untuk disiasat. Mohon teman-teman yang hadir bisa absen via siasat. Begitu ya. Kita tutup dulu pertemuan kita. Ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak. Selamat malam. Selamat malam.